Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Yeah, I hope you are always in good condition everywhere and anywhere. Okay, before we start our class today, let me say basmalah together. So, what we learn today will give us beneficial in our life. Okay, in our last meeting, we have discussed about present perfect tense, and now we will continue to discuss about simple past tense. Yeah, in simple past tense, we will discuss about 3 points. First is function, the second is time signal, and the third is form. Okay, the function of simple past tense is to express events that occurred and have ended in the past. Ya, jadi fungsi dari simple past tense itu untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang telah terjadi dan telah berakhir di masa lampau. Jadi di sana ada keterangan jelas terkait waktunya, kapan terjadinya, seperti itu. Oke, about the time signal atau keterangan waktu yang bisa digunakan dalam simple past tense. Yang pertama ada last week, ada yesterday, ada last night, ada this morning, this afternoon, ago, dan masih banyak lagi. Okay, let's continue. For the form of simple past tense, there are 3 kinds. First is positive sentence, and then negative sentence, and the last interrogative sentence. Yeah, for positive sentence, the pattern is subject plus verb to plus object. Ya, itu untuk yang kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja. Sedangkan untuk kalimat nominal, rumusnya subject ditambah dengan was or were, kemudian diikuti dengan complement. Complement bisa berupa salah satu dari ana, ya, adjective, noun, atau adverb. For negative sentence, untuk yang rumusnya negatif atau rumus kalimat negatif, subject diikuti dengan did not, diikuti dengan verb 1, dan dilanjutkan dengan object. Itu untuk yang verbal, kalimat verbal. Kalau yang kalimat nominal, rumusnya subject diikuti dengan was or were, diikuti dengan not, dan dilanjutkan dengan complement, salah satu dari ana. Untuk yang interrogatif atau kalimat tanya, kita tinggal memindahkan did-nya ke depan. Ya, jadi did diikuti dengan subject dan diikuti dengan verb 1, lalu dilanjutkan dengan object. Untuk yang kalimat nominalnya, maka kita memindah was or were-nya ke depan, mendahului subject. Ya, jadi rumusnya was or were dulu, baru subject, kemudian diikuti dengan complement-nya. Ya, for the example of using verb, di sini saya akan memberikan sebuah contoh kalimat. Kalimat positifnya, my mother and I visited a museum last week. Ibuku dan aku mengunjungi sebuah museum minggu lalu. Kalau kita rubah menjadi bentuk negatif, maka kalian cukup menambahkan did not setelah subject dan mengganti verb 2-nya ke dalam verb 1. Jadi gimana? My mother and I didn't visit museum last week. Untuk kalimat interrogatifnya, kalian pindahkan did-nya ke depan sebelum subject. Jadi kalimatnya seperti ini. Did my mother and I visit museum last week? Ya, ingat untuk kalimat negatif sama interrogatif, verb yang kita gunakan adalah kembali ke verb 1. Ya, jadi dari visited kita rubah atau kita kembalikan ke visit. Seperti itu. And for example that using to be, ya, untuk contoh yang menggunakan to be, di sini kalimat positifnya saya menuliskan Naila was absent yesterday. Naila telah absen kemarin. Untuk kalimat negatifnya kita cukup menambahkan dengan not setelah
to be-nya. Jadi, Naila was not absent yesterday. Naila tidak absen kemarin. Dan terakhir untuk kalimat interrogatifnya kita pindahkan was a word-nya ke depan. Jadi, was Naila absent yesterday? Apakah Naila absen kemarin? Seperti itu. Oke, terkait penggunaan was sama were, was di sini digunakan untuk subjek I, he, she, it, nama orang tunggal, nama benda tunggal. Intinya digunakan untuk subjek tunggal. Sedangkan were digunakan untuk subjek you, we, they, nama benda jamak dan nama orang jamak ya. Intinya digunakan untuk subjek yang berbentuk jamak. Okay, my students, any questions so far? Yeah, if there are no question, let's practice. Ya, ayo kita praktek mengerjakan. Di sini Budia menyediakan 5 pilihan jawaban. Ya, yang pertama ordered, yang kedua choose, yang ketiga forgot, yang keempat had, yang kelima walk. Ya. 5 kata tersebut bisa kalian pilih. Ya, bisa kalian masukkan, bisa kalian gunakan untuk melengkapi soal-soal yang sudah Budia berikan. Soal yang pertama, Laura and her friend ... lunch at the canteen. Jadi silahkan Saman pilih mana kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut. Soal nomor 2, they ... sit in the corner. Ya, pilih salah satu saja dari A, B, C, D, dan E untuk melengkapi soal nomor 2. Yang ketiga, finally, they ... their favorite food and drinks. Ya, oke, untuk ketiga soal tersebut, silakan kalian memilih jawaban yang paling tepat. Jangan lupa soal dan jawaban ditulis di buku, dan nanti kita akan diskusikan di grup. Oke? Ya, I will give you 5 minutes only ya. Saya akan memberi kalian waktu 5 menit saja untuk mengerjakan soal tersebut. Lalu kita akan mendiskusikan jawabannya di grup WA kita. Yeah, I think you have understood. So, let's close our class today by reading Hamdalah together. Yeah, thank you for today. Thank you for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.